semuanya, baik itu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya mengenai judul pengimplementasian e-learning dalam pembelajaran dan pengumpulan tugas untuk meningkatkan efisiensi perkuliahan di Universitas Multidata Palembang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvie Caroline dari jurusan Sistem Informasi kelas SI1A dengan NPM 2428240006 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk menjelaskan 3 konsep utama, yakni seperti yang pertama, alasan atau latar belakang mengapa saya memilih judul ini sebagai proposal tugas akhir saya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari proposal yang saya buat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kendala apa saja selama saya membuat proposal ini. Selamat menyaksikan. Atau latar belakang saya memilih judul ini adalah karena judul ini saya pilih berdasarkan pengalaman pribadi serta pengamatan saya terhadap kebutuhan kita sebagai mahasiswa di era digital. Saya sendiri sebagai mahasiswi jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa, saya merasa bahwa pemanfaatan teknologi informasi khususnya e-learning itu merupakan hal yang sangat krusial dalam menunjang keberhasilan akademik. Namun di balik manfaat yang ditawarkan oleh teknologi ini pasti terdapat beberapa kendala yang perlu kita bahas dan tentu saja pasti kita cari solusinya. Itulah yang menjadi dasar saya memilih topik ini untuk tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Anza Surwa Rusmana. Jadi seiring dengan berkembangnya teknologi, dunia pendidikan juga pasti ikut bertransformasi menuju era digital. Salah satu wujud transformasi ini adalah penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran. Di Universitas Multidata Palembang sendiri, kita memiliki 2 platform utama yang sering digunakan seperti Simponi dan Spon. Simponi sendiri berfungsi sebagai portal pembelajaran online di mana dapat mengakses materi perkuliahan, jadwal, serta informasi akademik lainnya. Sementara itu, Spon itu lebih berfokus seperti kayak pengumpulan tugas, komunikasi antara dosen sama mahasiswa. Keduanya ini dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, serta fleksibilitas dalam proses belajar mengajar. Namun, meskipun kedua platform ini memberikan banyak manfaat, saya pribadi sering menghadapi kendala, terutama ketika banyak mahasiswa yang mengakses platform secara bersamaan. Lag yang terjadi seringkali menyebabkan keterlambatan pengumpulan tugas, bahkan kegagalan dalam mengumpulkan tugas dalam tepat waktu. Masalah ini bukan hanya saya yang merasakan. Berdasarkan survei yang saya lakukan, mayoritas mahasiswa Universitas Multidata Palembang juga menghadapi kendala yang serupa. Hal inilah yang mendorong saya untuk menggali lebih dalam permasalahan sekaligus menawarkan solusi melalui proposal yang saya buat. Untuk mendukung isi proposal ini, saya sendiri telah mengumpulkan data melalui survei online menggunakan Google Form. Responden ini sendiri terdiri dari 12 mahasiswa Universitas Multidata Palembang yang berasal dari jurusan Sistem Informasi, Teknik Elektro, Manajemen, dan Informatika, serta juga ada yang dari akuntansi. Berikut adalah temuan utama dari survei tersebut, yakni pada yang pertama, frekuensi penggunaan Simponi dan Spon. Sebanyak 91,7% responden menggunakan platform ini setiap harinya, sementara sisanya itu menggunakan platform ini beberapa kali dalam seminggu. Hal ini juga menunjukkan bahwa Simponi dan Spon adalah bagian penting dalam aktivitas perkuliahan. Yang kedua di sini adanya pengaruh terhadap komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Sebanyak 58,3% responden bersikap netral terhadap peran platform ini dalam meningkatkan komunikasi. Sedangkan 41,7% merasa bahwa platform ini mendukung komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, kualitas materi pembelajaran. 50% responden menilai kualitas materi di Simponi dan Spon sebagai baik.
sementara 41,7% menilai sangat baik. Namun ada 8,3% responden yang menilai kualitas materi cukup, sehingga perlu ada evaluasi lebih lanjut. Yang keempat di sini adalah adanya masalah lag. Sebanyak 66,7% responden mengaku jarang mengalami lag, tetapi 25% cukup sering dan 8,3% sangat sering mengalaminya. Nah, lag ini itu menjadi masalah signifikan, terutama ketika banyak mahasiswa mengakses platform secara bersamaan. Yang kelima, dampak lag terhadap pengumpulan tugas. Nah, sebanyak 58,3% responden itu merasa lag itu sangat mengganggu, sementara 41,7% lainnya merasa cukup mengganggu. Bahkan 58,3% responden pernah gagal mengumpulkan tugas tepat waktu karena masalah ini. Yang keenam, di sini penyebab utama lag berdasarkan survei meliputi kapasitas server yang terbatas. Di sini ada 8 responden. Jumlah pengguna yang terlalu banyak ada 10 responden. Sistem yang kurang optimal di sini ada 6 responden dan koneksi internet pribadi sebanyak 7 responden. Yang ketujuh, pentingnya perbaikan performa. Sebanyak 91,7% responden itu menganggap bahwa peningkatan simfoni dan spon itu sangat penting, sedangkan sisanya itu menganggap cukup penting. Kendala selama saya membuat proposal ini. Meskipun proposal ini itu memiliki banyak kelebihan, saya sendiri juga menghadapi beberapa kendala selama proses pembuatannya. Seperti yang pertama, ketidakhadiran saat penjelasan tugas. Nah, jadi saya tidak hadir saat penjelasan tugas karena adanya acara keluarga, sehingga saya sendiri kurang memahami format proposal yang diminta. Yang kedua, di sini saya memiliki kendala karena adanya miskomunikasi dengan teman-teman. Jadi maksud di sini adalah ada beberapa informasi penting yang tidak tersampaikan kepada saya, sehingga saya harus melakukan revisi berkali-kali saat bimbingan. Dan yang ketiga di sini adalah jumlah responden yang terbatas. Dimana bisa dilihat sendiri bahwa jumlah responden survei saya masih terbatas pada 12 orang, meskipun data yang diperoleh tetap valid dan relevan. Nah, kendala-kendala ini itu menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk lebih terorganisir dan teliti dalam mengerjakan tugas di masa depan. Nah, sebagai tambahan dari data dan analisis yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Simponi dan Spon adalah platform yang sangat esensial dalam menunjang proses perkuliahan di Universitas Multidata yang Palembang. Yang kedua, kendala teknis seperti lag dan keterbatasan server itu menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi. Yang ketiga, peningkatan performa e-learning sangat penting untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam perkuliahan. Nah, dengan solusi-solusi yang telah saya usulkan dalam proposal ini, saya yakin e-learning di kampus kita dapat lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan dosen. Sekian dari hasil pemaparan presentasi proposal tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.